Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ala Islam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan admin Ala Islam TV berbagi 12 adab makan dan minum sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan dan minum adalah kebutuhan dasar bagi setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makan dan minum tidak hanya menjadi kebutuhan tubuh, namun juga akan bisa menjadi ibadah apabila kita memperhatikan sunnah-sunnah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berikut ini 12 adab makan dan minum sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nomor 1, berdoa sebelum makan. Adab paling utama saat makan dan minum adalah membaca doa. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan sebelum makan dan minum untuk kita membaca doa, sekurang-kurangnya membaca basmalah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3767. Nomor 2, makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Ini merupakan kebiasaan baik yang selalu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, di mana semua kegiatan yang baik selalu dimulai dengan tangan kanan atau anggota tubuh bagian kanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Nomor 3, adab saat mengambil makan. Dalam adab makan sesuai sunnah, tidak dianjurkan untuk mengambil makanan yang jauh posisinya dari kita. Kita dianjurkan untuk mengambil makanan yang posisinya paling dekat dengan kita. Lalu bagaimana jika ingin mengambil lauk yang ada di dekat orang lain? Maka kita bisa memulainya dengan cara meminta izin dan meminta bantuan orang tersebut untuk memindah posisi makanan yang dimaksud. Dari Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5376. Nomor 4, habiskan makanan dari sisi luar atau dari pinggir wadah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menghabiskan makanan dari pinggir piring terlebih dahulu, baru menghabiskan ke bagian yang tengah. Tujuannya adalah supaya makanan yang dimakan penuh berkah dan tidak ada makanan yang tersisa. Makan makanan dari tengah juga berisiko membuat makanan jatuh ke pinggir piring dan akan berakhir mubazir. Makan dari pinggir wadah akan terlihat lebih rapi dan mengurangi risiko ada makanan tumpah ke pinggir. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1805. Nomor 5, adab makan tegap, jangan bersandar. Rasulullah SAW sangat tidak menyukai jika melihat orang yang makan sambil bersandar. Begitu juga dengan Rasulullah SAW pun tidak pernah makan sambil bersandar di kursi maupun tiang ataupun juga tembok. Dari hadis Abu Juhaifah, ia berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun saya tidak suka makan sambil bersandar." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1830. Nomor 6. Tidak menjelek-jelekkan makanan. Makanan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak semestinya kita mencela makanan, bahkan yang tidak kita suka sekalipun. Mencela makanan sama saja mencela rahmat atau rezeki dari Allah. Ucapan jelek dari celaan tersebut juga sama saja seperti menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela suatu makanan sekalipun, dan seandainya beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan bila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5409. Nomor 7. Dianjurkan makan bersama-sama. Sahabat Al-Islam TV, kebiasaan makan bersama teman-teman ternyata sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan kita untuk makan bersama karena saat makan bersama semua orang akan mendapat berkah yang sama banyaknya. Makan bersama juga jadi penyebab berkah turun dari makanan yang dimakan. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang." Beliau SAW bersabda, "Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Ya." Beliau SAW bersabda, "Hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3764. Nomor 8. Jangan sisakan makanan. Sunnah Nabi SAW saat makan adalah tidak membiarkan ada satu makanan pun yang terbuang percuma. Jika ada makanan yang jatuh, perintah Nabi SAW adalah bersihkan, buang yang kotor, dan makan sisanya. Jangan biarkan makanan yang masih bagus dimakan oleh setan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan oleh setan." Hadis riwayat Muslim nomor 2033. Nomor 9. Adab menjilat tangan setelah makan. Jangan merasa risih saat orang menjilat tangannya setelah makan. Justru hal itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika selesai makan dengan tangan. Setiap gram makanan yang kita makan mengandung berkah. Oleh karena itu, jangan sampai sia-siakan sedikit pun dari makanan tersisa dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya, karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah." Hadis riwayat Muslim nomor 2033. Nomor 10. Baca doa setelah makan. Doa setelah makan sangat penting untuk dibaca sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya doa setelah makan adalah mengucapkan alhamdulillah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang mencukupkan makan dengan bacaan alhamdulillah saja, maka itu sudah dikatakan menjalankan sunnah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan minum." Hadis riwayat Muslim nomor 2734. Namun, apabila kita menginginkan lebih lengkap, maka kita bisa mengikuti lafaz doa setelah makan yang berikut ini. Sebagaimana dari Mu'az bin Anas, dari ayahnya ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Maka orang yang membaca doa tersebut diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3458. Nomor 11. Adab mendoakan orang yang menyajikan makanan. Selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harusnya berterima kasih kepada orang yang memberi atau menyajikan makanan, karena melalui perantara dia kita bisa menikmati besarnya berkah dan nikmat yang Allah taala berikan. Lafaz doanya adalah sebagai berikut: Allahumma atmim man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2055. Nomor 12. Adab mencuci tangan setelah makan. Setelah selesai makan dan menjilati sisa makanan di setiap jari, maka selanjutnya adalah mencuci tangan sampai benar-benar bersih. Dianjurkan bersihkan tangan dengan baik supaya tidak ada sisa bau atau noda minyak yang berbekas di tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin, yakni sisa makanan, kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad nomor 344. Demikian apa yang bisa admin Ala Islam TV sharing pada kesempatan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.